Selamat malam Velcrorians, baik lagi di konten kita setiap malam Jumat, Velcro Horror. Di video kali ini kita masih membahas soal misteri pembunuhan, dimana sama seperti di video sebelumnya yang membahas tentang Ted Bundy. Nanti kalau mau nonton aku taruh cardsnya di sini ya. Jadi malam ini kita bakal ngebahas tentang misteri pembunuhan yang baru terungkap setelah 34 tahun dan baru terkuak setelah adanya jilatan di amplop. Penasaran gimana ceritanya? Yuk tonton terus sampai akhir ya. Sekarang kita bakal ngebahas tentang Anna Kane. Anna Kane ini adalah seorang perempuan yang dibunuh di Pennsylvania dan mayatnya baru ditemukan setelah 34 tahun dengan benang di lehernya. Setelah lebih dari 3 dekade penuh tanya dan duka, Tamika Reyes akhirnya tahu siapa yang membunuh ibunya. Sang ibunda bernama Anna Kane. Setelah lebih dari 3 dekade penuh tanya dan duka, Tamika Reyes akhirnya tahu siapa yang membunuh ibunya. Sang ibunda bernama Anna Kane kala itu berusia 26 tahun ketika tubuhnya ditemukan pada 23 Oktober 1988 di daerah berhutan dekat Reading, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dengan benang di lehernya, investigasi mengungkapkan dia telah dicekik di tempat lain dan dibuang di hutan. Sebuah surat kabar lokal, Reading Eagle, memuat berita halaman depan mencari informasi tentang kematian Kane. Pada Februari tahun 1990, sekitar 15 bulan setelah dia dibunuh, surat kabar itu menerima surat tanpa nama dari warga negara yang peduli dengan informasi yang hanya diketahui oleh si pembunuh. Pihak berwenang minggu ini mengatakan penulis surat juga meninggalkan DNA-nya ketika dia menjilat amplop itu. DNA dari air liur itu cocok dengan apa yang ditemukan pada pakaian Kane. Jadi si pembunuhnya ini menjilatkan air liurnya pada amplop yang amplopnya tersebut ternyata berisi surat yang dikirim ke polisi. Dan ternyata air liur tersebut bisa jadi sebuah petunjuk bagi polisi untuk mengungkapkan pembunuhan si Anna Kane. Tapi tahun berganti dekade dan polisi masih belum tahu siapa tersangkanya. Petugas penegak hukum pada konferensi pers pekan lalu mengatakan pada tahun 2022, Kepolisian Negara Bagian Pennsylvania menggunakan pengujian silsilah genetik untuk mengidentifikasi pembunuh, yakni seorang pria lokal bernama Scott Grimm. Sekarang Reyes akhirnya memiliki beberapa jawaban, meskipun dia sedih untuk neneknya yang meninggal sebelum mengetahui kasus itu terpecahkan. Dalam sebuah wawancara, Reyes mengatakan bahwa ia senang karena akhirnya menempatkan wajah di belakang monster yang mengambilnya dari kami, dan kesal karena dia tidak akan pernah bisa menghadapi konsekuensinya. Saya merasakan sedikit dari segalanya ketika saya mengetahuinya. Setelah 34 tahun, Reyes bersama 2 saudara laki-lakinya dan nenek mereka bertanya-tanya siapa yang membunuh Kane. Perangkat sumber atau saksi mata menambah penderitaan kehilangan ibu mereka. Kemudian Reyes mendapat telepon minggu lalu dari seorang detektif tentang perkembangan yang menakjubkan dalam kasus ini. Setelah bertahun-tahun menunggu keadilan, dia merasa lega bahwa para penyidik akhirnya menyambut penuh ibunya. Tapi dia kecewa karena mengetahui bahwa Grimm telah meninggal di tahun 2018. Jadi si Scott Grimm ini setelah bertahun-tahun dia bersembunyi gitu ya sebagai pembunuh, dan akhirnya baru terungkap di tahun 2022. Tapi ternyata sayangnya si Scott Grimm ini meninggal di tahun 2018. Jadi si Reyes ini, si anaknya Anna Kane ini sedih banget dan kecewa banget setelah tahu pembunuhnya ternyata udah meninggal. Tapi di sisi lain dia lega juga kali ya, mengetahui si pembunuh akhirnya udah mati dan diadili gitu ya di akhirat. Reyes yang berusia 9 tahun ketika ibunya dibunuh mengatakan bahwa dia selalu memikirkannya setiap hari. Bayangin aja, waktu dia umur 9 tahun dia tahu ibunya dibunuh dan akhirnya baru terungkap setelah 34 tahun dari 1988 sampai 2022. Itu rasanya tuh kayak gregetan banget, pengen tahu siapa pembunuhnya, dan ternyata pembunuhnya udah meninggal. Kata si Reyes, dia seorang petasan, sangat ramah, tidak takut pada apapun, saat jujur, belak-belakan dan perhatian. Reyes mengatakan salah satu kenangan masa kecilnya yang paling indah adalah berjalan-jalan dengan ibunya dan melihatnya tiba-tiba menari mengikuti musik yang diputar di toko-toko saat mereka berjalan.
Setelah kematiannya, Bibi Reis membawanya dan membesarkannya sementara dua saudara laki-lakinya pindah bersama ayah mereka. Reis mengatakan dia masih terganggu oleh gambar yang dilukis media tentang ibunya. Reis mengatakan meskipun ibunya memiliki masa lalu yang kelam, termasuk penggunaan narkoba dan prostitusi, namun dia berusaha mengubah hidupnya. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan seperti 23andMe dan Ancestry telah mendorong orang untuk mengeksplorasi silsilah mereka dengan meludah ke dalam tabung dan mengirimkannya untuk dianalisis. Perusahaan-perusahaan ini kemudian mengirimkan kembali informasi tentang warisan etnis klien mereka, risiko kesehatan genetik dan silsilah keluarga, serta file data mentah DNA mereka. Dengan jutaan pengguna yang ingin menjelajahi akar genetik mereka, praktik ini telah menjadi bisnis besar. Ini juga menjadi alat yang berharga bagi petugas penegak hukum yang mencoba menyelesaikan masalah lama. DNA yang dikumpulkan dari TKP sekarang dapat diunggah ke layanan online dan membandingkannya dengan DNA yang dikirimkan oleh orang-orang yang menggunakan perusahaan seperti 23andMe untuk mengeksplorasi silsilah mereka. Jadi setelah adanya perusahaan DNA ini, makin banyak orang yang kepo nih tentang gennya mereka atau silsilahnya mereka, kayak pendahulu-pendahulunya gitu kan. Jadi banyak orang yang semakin pengen tahu siapa sih sebenarnya nenek moyang gue gitu, dari negara mana gitu. Jika kecocokan yang mungkin ditemukan, ahli silsilah dapat membangun silsilah keluarga untuk membantu polisi menemukan calon tersangka. Jadi teknologi ini juga cukup keren karena bisa membantu polisi untuk menyelesaikan masalah kriminal kayak pembunuhan gitu. Jadi ini tuh bener-bener keren gitu ya. Siapa tahu kasus-kasus pembunuhan dari sebelum tahun 2000-an itu bisa terpecahkan karena adanya si teknologi membaca DNA ini gitu. Dalam beberapa tahun terakhir, metode ini telah membantu memecahkan beberapa kasus flu paling terkenal di negara ini, termasuk salah satunya adalah pembunuh negara emas yang terkenal kejam. Penyelidik menganalisis pakaian Kane dan menemukan jejak DNA pria tak dikenal. Mereka kemudian menentukan bahwa itu cocok dengan DNA pada amplop dari tahun 1990, membenarkan keyakinan penyelidik bahwa orang di balik surat itu adalah pembunuhnya. Sekian dulu cerita tentang anak Kane. Ikutin kisah-kisah misteri selanjutnya di konten Teror. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.